Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Kersayu dengan NIM F1C225022. Saya akan menjelaskan keanekaragaman hayati. Apa itu keragaman hayati tumbuhan? Keanekaragaman hayati tumbuhan adalah variasi atau perbedaan yang terdapat antara makhluk hidup dari jenis tumbuhan, baik spesies, antar spesies, maupun ekosistem, yang terdiri dari bentuk, ukuran, warna, struktur, manfaat, dan fungsi biologisnya. Tingkatan dalam keanekaragaman hayati. 1. Tingkat genetik, yaitu variasi dalam suatu spesies. Contohnya seperti mangga, mangga harum manis, mangga mana lagi, mangga golek. 2. Tingkat spesies, yaitu perbedaan antar spesies makhluk hidup. Contohnya padi, jagung, gandum. Yaitu adalah spesies dan tumbuhan berbeda. 3. Tingkat ekosistem, yaitu adalah lingkungan tempat hidup makhluk hidup. Contohnya hutan-hujan tropis, rawa, laut, padang rumput, dan sebagainya. Contoh dari keanekaragaman hayati adalah bambu. Bambu termasuk tumbuhan berbiji satu dan pembuluh sejati. Keluarga rumput-rumputan sama seperti padi dan jagung, memiliki batang berluas dan berongga, serta tumbuh dengan sangat cepat. Ada sekitar 1.500 sampai 1.600 spesies bambu di seluruh dunia, terutama di daerah tropis dan subtropis. Berikut tingkatan taksonomi bambu, yaitu kingdom tumbuhan, divisi berpembuluh, kelas Pachyphyllum 1, ordo Boales, famili rumput-rumputan, subfamili Bambusoidea, tribus Bambusae atau bambu berkayu, dan Olearia, bambu herbal. Genusnya Bambusa, spesiesnya contohnya Bambusa vulgaris, Dendrocalamus asper, dan lain-lain. Bambu banyak tumbuh di Asia tropis dan subtropis seperti Indonesia, Tiongkok, Jepang, dan India. Di Indonesia sendiri, bambu bisa tumbuh hampir di semua daerah, terutama di tempat yang lembab, seperti tepi sungai, pegunungan, dan sebagainya. Bambu dapat berkembang biak secara generatif dan vegetatif. Vegetatif yaitu berkembang biak tanpa melalui proses perkawinan, yaitu dengan melalui biji setelah bambu berbunga, tapi hal ini sangat jarang terjadi karena bambu hanya berbunga sekali dalam waktu yang sangat lama. Bisa 30 bahkan sampai 120 tahun sekali. Vegetatif, ini adalah cara utama bambu berkembang biak dan diperbanyak oleh manusia, yaitu dengan rimpang, adalah batang bawah tanah yang menjalar secara horizontal. Dari rimpang ini akan tumbuh tunas baru menjadi batang bambu. Sedangkan rebung adalah tunas muda yang tumbuh dari rimpang. Selanjutnya melalui stek batang. Potongan batang atau cabang ditanam untuk menghasilkan tanaman baru. Ini cocok untuk budidaya bambu tertentu seperti bambu petung dan bambu gombong. Manfaat dari bagian-bagian bambu. Batang dapat digunakan untuk bahan bangunan, alat musik, perabotan rumah tangga. Sedangkan daun digunakan sebagai pakan ternak dan pembungkus makanan, serta obat tradisional. Rebung sering dimasak sebagai sayuran yang kaya serat dan vitamin. Akar dapat membantu menahan agar tanah tidak longsor atau erosi. Selain itu, secara keseluruhan, tanaman ini dapat meningkatkan volume air tanah, membantu menjaga kelembapan dan kualitas tanah, serta menjadi estetika
atau disebut sebagai tanaman hias dan peneduh.